Oke, balik lagi di channel Guido Formula. Oke, pada kali ini kita akan melanjutkan tutorial terkait dengan seri personal budget. Jadi ini adalah part yang ke-9 ya. Kemarin itu kan kita sudah menyelesaikan yang di bagian piutang. Nah, di sini ada piutang masuk dan keluar. Sekarang kita beranjak ke pay later. Pay later otomatis yaitu keluar ya. Jadi nanti kita misalnya melakukan belanja itu menggunakan pay later, itu baru maksudnya kita belanja menggunakan pay later nanti bakal tercatat di bagian BK saldo. Oke. Nanti bisa dimodifikasi kok, ditambah pay letternya ada bagian masuk dan keluar. Oke. Sekarang kita fokus dulu yang di bagian keluarnya. Tapi sebelumnya mungkin ada yang bertanya, di sini ada pinjaman atau hutang yang bagian keluar ini belum kita isi atau masih kosong di sini ya. Sekarang kita cek di file. Oke, ini kawan-kawan bisa akses filenya di kolom deskripsi. Ini untuk materi bersama. Jadi nanti misalnya ada yang kelupaan rumus bisa lihat langsung di file tersebut. Jadi kita langsung beranjak ke BK saldo. Nah, di sini kan ada pinjaman hutang masuk dan keluar. Oke, kalau dari rumus ini sih terlihat menggunakan sum if s ya, sum if. Oke, langsung saja kita terapkan. Sama dengan bentar nyangkut ya. Oke, sama dengan if kita langsung acuan pada nama dompet di sini kosong jadikan kosong, lalu jangan lupa kita membiasakan menggunakan if error, baru masukin sum ifs nya, maksud saya sum if s, sorry. Nah, sekarang kan udah sum if s, lalu yang mau kita ambil itu adalah pinjaman yang keluar. Oke, keluar itu berarti ada di TR bayar pinjam. Oke, TR bayar pinjamnya di sini berarti belum kita buat ya. Oke, sekarang kita buat dulu, berarti ini kita pending dulu, kita hapus dulu, kita buat dulu TR bayar pinjam. Berarti kita beranjak dulu di sini, kita buat TR bayar pinjam, kita rename dulu di sini TR bayar pinjam. Oke, sekarang kita tiru headernya di sini, kita buka di TR bayar pinjam. Nah, di sini ada transaksi pembayaran pinjaman, nama header satunya, lalu di header 2 nya itu ada tanggal, jumlah. Oke, sekarang kita langsung terapkan, tulis di sini. Oke, sekarang kita rapikan dulu, kita lakukan merge dulu sampai di sini di baris H. Lalu kita merge, jangan lupa di tengahnya. Lalu font size nya kita jadikan 20 seperti biasa. Oke, langsung kita isi, anggap saja kita ada bayar pinjaman ya. Oke, di sini kita cek dulu TR pinjam kita. Oke, berarti kita ada pinjaman. Kita coba tes, kita membayar hutang ini yang 200.000. Oke, tanggal hari ini itu tanggal 7 atau 6, 7 ya, 7 Oktober, sorry 7 lalu di sini kita pakai 200.000. Oke, sekarang bagian keterangan itu kita pelunasan, bagusnya pakai pelunasan es pinjam. Oke, pelunasan es pinjam. Nah, sumber dana ini pastinya menggunakan data validasi ya. Data validasinya itu diambil dari, kita cek dulu di sini. Berarti ngambilnya dari setup kategori. Oke, kita buat dulu drop down, nanti menerapkannya sampai D1000, D3 sampai D1000. Jadi sekarang kita pilih drop down from range, lalu pilih setup kategori, lalu untuk bank itu maksudnya di sumber dana A2 sampai A1000. Jadi kalau nanti ada penambahan dompet ataupun wallet, otomatis langsung tersinkron di validasi data ini. Oke, karena saya suka pakai raw, jadi untuk display stylenya saya pakai raw.
Oke, kita down, lalu balik lagi ke TR bayar pinjam. Nah, oke, sudah ini ya, sudah diterapkan ke semua baris kolom bawah D3 dan seterusnya. Jadi sekarang pelunasan es pinjam saya pakai BCA. Tujuan bayar, nah ini tujuan bayarnya baru mengarah ke platform cicilan. Masih ke data validasi, kita tinggal tambah add rule E3 sampai E, lalu pilih drop down from range, langsung masuk ke setup kategori lagi, lalu pilih ke bagian pinjaman atau pinjol ID2. Sorry, ininya saya lupa. Oke, ini I2 sampai I1000. Oke, sudah masuk. Sekarang ubah dulu bagian display stylenya jadikan raw. Oke, sudah. Sekarang kita cek lagi di bagian TR bayar pinjam. Nah, di sini tujuan bayarnya es pinjam. Lalu di sini ada update hutang. Update hutang itu langsung saja kita tiru yang di sini, karena sama saja. Nanti kita menggunakan if itu berpatokan dulu kita melakukan pengujian apakah A3 ini kosong. Kalau kosong tidak perlu menghasilkan nilai apapun jika string kosong. Berarti di sini kalau stringnya tidak kosong atau berisi tanggal, lakukan untuk memanggil E3. E3 itu sesuai dengan baris ini. E3 itu berarti es pinjam ya, harusnya es pinjam. Oke, sudah berlaku. Sekarang kita terapkan ini sampai ke bawahnya, ke G1000. Jangan lupa caranya teman-teman, klik dulu Ctrl C, lalu Ctrl Shift panah bawah, lakukan Ctrl D atau Ctrl V, berarti dia sudah menerapkannya sampai ke G1000. Sekarang tekan lagi Ctrl Shift panah atas, kembali lagi di sini. Nah, sekarang ini untuk melakukan perhitungan update terkait dengan pinjaman kita yang ada di es pinjam, apakah sudah lunas. Harusnya sudah lunas ya, karena kita sudah bayar 2000. Sebentar, jadikan rupiah dulu, jadikan rupiah, lalu ini kita terapkan sampai ke bawah, maksudnya sampai ke B1000. Masih ingat ya, Ctrl C, lalu maksudnya bisa Ctrl C, kita langsung saja terapkan ke bawah. Nah, maksud saya itu untuk menerapkan formatnya, jadikan ke rupiah semua, karena ini kan inputan, jadi tidak perlu di copy paste, melainkan dijadikan Indonesia rupiah. Jadi nanti di kolom B2 sampai B1000 itu otomatis menggunakan satuan rupiah di depannya, itu maksud saya. Ini contohnya 50.000. Nah, itu sudah terotomatis langsung menjadikannya rupiah. Oke, lanjut update hutang. Berarti di sini, oke, berarti ini ngambilnya di BK hutang. Oke, BK hutang. Berarti kita lakukan precondition awal untuk melakukan pengecekan apakah A3 itu kosong. Jika kosong, jadikan kosong. Jika tidak kosong, masukkan if error dulu. Lalu jangan lupa kita lakukan indeks. Yang mau kita ambil itu jumlah hutang atau sisa hutang, berarti ambilnya ke BK hutang. Kita cek dulu, benar, betul BK hutang. Lalu ambil, masukkan dari sini. Nah, 4. Oh sorry, karena kan jumlah. Kalau jumlah itu harusnya ke sini, sisa hutang. Oke, berarti D3 sampai D1000. Jadikan absolute, jangan lupa F4. Lalu indeks ini berdasarkan yang match dengan, nah balik lagi ke TR bayar pinjam, itu matchnya harus berdasarkan dari E3. Nanti E3 ini bakal diacukan dengan BK hutang tadi. Oke, E3 tadi berarti harus diajukan melewati A4 dan seterusnya. Jadi dia bakal mengecek apakah E3 tersebut ada kedetek di spreadsheet, maksudnya di sheet BK hutang melalui sel A4 sampai A1000. Jika tidak ada, dia pasti akan mengosongkan nilainya. Jika ada, maka akan berisikan yang sesuai dengan platform hutang tersebut. Jangan lupa, jika sudah dipilih, jadikan eksak, masukkan 0, lalu tutup kurung sekali lagi untuk kita melibatkan if error di dalamnya. Karena ini kita mengacu pada angka, otomatis jadikan 0 jikalau terjadi error. Jadi if error ini mengatasi semisal hasil dari rumus kita ada kesalahan, itu tidak menampilkan non-available. Biasanya non-available itu terjadi jika yang mau kita indeks itu kosong atau memang tidak ada referensi, makanya non-available. Oke, kita tutup kurung. Ini sudah lumayan aman. Cek. Oke, ini sekarang kita langsung enter saja.
ini sudah sesuai matchnya dengan E3, lalu ngambilnya berdasarkan action yang ada di BK hutang A3. Jadi matchnya harus sesuai. Ini jadikan exactnya itu, maksudnya ini if error, sorry if error, jika terjadi error atau non available jadikan 0. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita copy sampai ke, maksudnya kita blok sampai ke bawah. Jangan lupa number formatnya jadikan Indonesia rupiah. Oke, langsung Ctrl Shift atas. Nah, sekarang ini kan sudah tercatat di bagian TR bayar pinjam. Lalu kita kembali ke BK saldo. Nah, di sini untuk mendeteknya. Berarti tadi kita buka lagi di BK saldonya. Ini kawan-kawan boleh cek langsung di filenya ataupun di link yang saya berikan di bawah kolom deskripsi. Langsung ke BK saldo. Oke, di sini bayar pinjaman atau hutang tetap menggunakan subgifts. Oke, sama dengan ya, string kosong maka jadikan kosong, lalu if error. Oke, if errornya kita masukkan subgifts berdasarkan bayar pinjam. Oke, ke bayar pinjam. Nah, kita kan mau nyarinya yang di sini sampai H bawah atau H1000, jadikan absolute. Lalu kriterianya dari, bentar, ini kita close dulu dari sini ya, karena ini sumber dana yang kita gunakan. Jadi nanti di buku saldo sumber dana tersebut nilainya harus berkurang karena sudah terkoneksi dengan sini D3 sampai D1000, lalu jadikan absolute. Lalu yang di sini udah kita ambil, lalu kita kaitkan lagi dengan yang di BK saldo. Nah, tadi kan sudah kita ambil tadi TR pinjamnya yang dari D3 sampai D itu harus sama dengan yang di sini. Nah, sekarang kita tutup kurung, kita lihat lagi hintnya. Oke, tutup kurung sekali lagi, lalu if false. Oke, titik 2, lalu if error itu berarti 0 karena ini sebuah nilai. Kita tutup lagi, enter. Oke, jawabannya jadi kosong. Oke, sudah benar. Lalu kita Ctrl C, kita terapkan ke semuanya, lalu Ctrl C panah bawah, lalu Ctrl D, lalu kembali ke atas. Oke, ini sudah benar. Tadi kita ada bayar S pinjam di BCA, berarti nilainya 200.000. Lupa, kita harus jadikan rupiah. Oke, jadikan rupiah. Nah, sekarang kan sudah seperti ini. Ini seharusnya keluar ini sama seperti ini, kita tambahkan N-1, jadi nanti semua hasilnya dikalikan dengan -1. Oke, tuh benar kan? Berarti bentar. Oke, berarti langsung saja di sini di slide di sini N-1. Oke, kosong, Ctrl D. Oke, sudah -200. Nah, oke, jadi untuk video kali ini kita tadi menyelesaikan untuk yang di bagian pinjaman atau bayar pinjaman, masuknya sudah kedetek, keluarnya juga sudah kedetek. Nanti kita setelah video ini mungkin saya akan lanjutkan lagi untuk mencatat yang pay letter keluar, lalu masih ada penyesuaian dana, pengurangan dan penambahan. Oke, terima kasih untuk sudah menonton. Jangan lupa komentarnya, like dan subscribe dulu channel ini.